Perumda PDAM Tirta Mayang Jambi menyalurkan puluhan ribu liter air bersih ke rumah warga di seberang kota Jambi. DPRD Provinsi Jambi minta pemerintah berhati-hati dalam menentukan penjabat Bupati Kerinci. Warga Kabupaten Tanjung Jabung Timur menerima bantuan cadangan pangan pemerintah untuk tahap kedua tahun 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Anda kembali menyaksikan Jambi hari ini, edisi Jumat 13 Oktober 2023. Selain 3 topik utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya, Keran Utari. Dan saya, Vidya Francisca. Inilah Jambi hari ini selengkapnya. Saudara, Perumda PDAM Tirta Mayang Jambi menyalurkan 50.000 liter air bersih ke ratusan rumah warga di kawasan seberang kota Jambi. Hal ini guna menindaklanjuti berkurangnya pasokan air bersih selama sepekan terakhir ini. Perusahaan Umum Daerah PDAM Tirta Mayang salurkan air bersih ke ratusan rumah warga di Kecamatan Pelayangan dan Danau Teluk Kota Jambi, Kamis sore 12 Oktober 2023. Penyaluran air bersih ini guna menindaklanjuti berkurangnya pasokan air bersih dari PDAM Jambi di kawasan tersebut. Direktur PDAM Tirta Mayang Jambi, Dwi Keriantara mengatakan, guna mengatasi kesulitan air bersih warga, PDAM Kota Jambi menyalurkan 50.000 liter air bersih di 2 kecamatan Pelayangan dan Danau Teluk. Ini dilakukan karena berkurangnya pasokan air di kawasan tersebut, dampak dari menurunnya debit air Sungai Batanghari, hingga mengakibatkan terhambatnya pendistribusian air PDAM ke rumah warga. Ada 16 titik permintaan dan kita mulai jalankan dari pagi sampai nanti jam 6 sore. Jadi ada di wilayah Jambi Kota Seberang ya, dan 13 titik ya, 3 titik lainnya di Kelurahan Lingkar Selatan. Memang pasokan air ke sana memang terganggu? Ya, jadi ini kan sebetulnya dampak kemarau yang bukan hanya menimpa pelanggan Tirta Mayang, tapi juga masyarakat Kota Jambi secara keseluruhan. Pemerintah Kota Jambi akan terus membantu masyarakat yang mengalami kekeringan. Bila membutuhkan air bersih, masyarakat dapat segera melaporkan hal tersebut ke PDAM terdekat. Aisyar, TVRI Jambi melaporkan. BPBD Boro Jambi kembali menyalurkan air bersih kepada warga yang terdampak musim kemarau panjang. Kali ini BPBD Boro Jambi menyalurkan 10.000 air untuk warga di Kecamatan Jaluko. Puluhan warga desa Sarangburung, Kecamatan Jambi, luar kota Kabupaten Muaro Jambi yang terdampak kekeringan dan kesulitan air bersih, rela mengantri untuk mendapat air bersih. Penyaluran air bersih dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini dilakukan berdasarkan permintaan dari warga. Ada 10.000 liter air bersih dibagikan untuk warga yang terdampak kekeringan. Warga berharap pemerintah kabupaten dapat memberikan air bersih secara berkala. Karena tahun 2023 ini kemarau ekstrim yang melanda Kabupaten Muaro Jambi membuat sumur milik warga mengalami penyusutan debit air. Untuk kebutuhan sehari-hari seperti mencuci dan mandi, warga memanfaatkan air Sungai Batanghari. Ini itu 2 dusun, kita kan 3 dusun nih, dusun Jambu dan dusun Lembak. Nah, yang ini itu yang terdampaknya itu dusun Jambu dan dusun Lembak. Kalau dusun Taman Sari itu sebagian RT 14 sama 13 itu kan ada air pumpnya. Kalau kita sekarang solusinya mandi Batanghari. Oh begitu. Ya. Hanya 2 jam. Air bersih yang disalurkan BPBD pada Kamis siang kemarin langsung habis diserbu warga. Warga mengaku krisis air bersih telah berlangsung sejak 2 bulan terakhir. Dengan bantuan yang diberikan sangat membantu warga untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Azab Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Kesorotan lainnya, Saudara, DPRD Provinsi Jambi saat ini telah menyetujui kembali diaktifkannya pembelajaran tatap muka di sekolah bagi para siswa-siswi SMA dan sederajat. Selain melakukan evaluasi, pemerintah Provinsi Jambi juga diminta untuk mampu memaksimalkan dan juga memastikan penanganan karhutla dapat berjalan dengan baik.
Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto menyetujui kebijakan pemerintah Provinsi Jambi yang kembali mengaktifkan pembelajaran tatap muka di sekolah bagi siswa-siswi SMA dan sederajat. Edi Purwanto menilai kebijakan PTM di sekolah merupakan keputusan yang tepat dengan mempertimbangkan semakin membaiknya kualitas udara di daerah. Sebelumnya, sejak 2 hingga 7 Oktober lalu, pemerintah Provinsi Jambi menerapkan metode pembelajaran daring kepada siswa-siswi SMA dan sederajat. Edi Purwanto minta pemerintah Provinsi Jambi terus mengevaluasi kondisi udara agar KBM di sekolah aman di tengah kondisi kabut asap yang masih menyelimuti sejumlah daerah. Selain evaluasi, pemerintah Provinsi Jambi harus mampu memaksimalkan dan memastikan penanganan kebakaran hutan dan lahan berjalan dengan baik. Gubernur selaku pimpinan tertinggi pemerintah daerah harus mendorong para kepala OPD terkait, khususnya BPBD, agar dapat menangani karhutla. Sekolah kembali, contoh hari ini kan alhamdulillah cuacanya sudah mulai membaik seperti itu. Dan saya yakin pertimbangan secara medis pasti sudah dipertimbangkan. Tapi sekali lagi perlu juga dilakukan pengkajian secara komprehensif. Bagaimana kira-kira apakah cuaca kita sudah mulai membaik? Apakah penanganan karhutla kita sudah mulai membaik? Itu aja sebenarnya. Jadi artinya ketika gubernur sudah membuat statement itu, harusnya perangkat-perangkat daerahnya, BPBD dan sebagainya kerja keras supaya legitimasi pernyataan Pak Gubernur itu bisa dipertanggungjawabkan di depan masyarakat. Berdasarkan data ISPU KLHK, kualitas udara di wilayah Provinsi Jambi pada Jumat pagi berada di angka 71 atau masuk dalam kategori sedang, khususnya pada parameter PM2,5. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Persatuan Wartawan Indonesia PWI Kerinci dan Sungai Penuh membagikan 10.000 masker secara gratis kepada warga. Kegiatan sosial itu sebagai wujud kepedulian terhadap kabut asap yang berpotensi memicu ISPA. Sejak beberapa hari terakhir, kondisi cuaca di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh mulai diselimuti kabut asap. Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh yang dikelilingi bukit barisan kini tertutup kabut asap mulai pagi hingga sore hari. Kondisi ini mulai dikhawatirkan warga karena kabut asap yang terjadi dapat memicu berbagai penyakit seperti ISPA. Sebagai wujud kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak kabut asap, PWI Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh membagikan 10.000 masker secara gratis kepada warga. Kami dari PWI Kabupaten Kerinci dan PWI Kota Sungai Penuh, yang saya Ketua PWI Kota Sungai Penuh, membagikan 10.000 masker kepada warga secara gratis. Kegiatan ini sebuah bentuk kegiatan sosial dan peduli terhadap cuaca kabut asap yang kita khawatirkan bisa memicu ISPA bagi warga. 10.000 masker ini merupakan sumbangan dari anggota dan sumbangan dari mitra dari PWI sendiri, walaupun beberapa mitra yang lainnya yang sudah berjanji tapi belum sampai diberikan maskernya, tapi alhamdulillah cukup untuk pembagian hari ini. 2 titik pembagiannya, yaitu yang pertama tadi pagi berpusat di Kota Sungai Penuh di Tugu Adipura dan wilayah kabupaten di depan Makam Pahlawan Kabupaten Kerinci. Aksi pembagian masker ini diharapkan dapat membantu mencegah dampak buruk kabut asap bagi kesehatan warga. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara kabut asap yang melanda wilayah Kabupaten Kerinci saat ini berdampak terhadap meningkatnya penjualan masker. Meningkatnya penjualan masker ini, saudara, seiring dengan adanya anjuran dari pemerintah daerah untuk bisa menggunakan masker pada saat beraktivitas di luar ruangan. Penjualan masker dan obat flu di pusat penjualan obat di Jalan Cokroaminoto, Kota Sungai Penuh meningkat sejak 1 bulan terakhir. Tingginya permintaan diduga dampak kabut asap yang melanda Kota Sungai Penuh maupun Kabupaten Kerinci. Meski permintaan meningkat, namun ketersediaan masker di Kota Sungai Penuh masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Salah seorang pemilik toko obat, Endrial Z, mengatakan, saat kondisi normal, penjualan masker hanya 5 kotak per hari.
Namun saat ini penjualan masker mencapai 10 hingga 15 kotak per hari. Agak meningkat. Berapa kotak habis sehari? Ada 10 sampai 15 lah. Kalau hari normal berapa kotak habis? Hari normal 5 cuma. 5. Selain masker apalagi Pak yang banyak dibeli warga Pak selama kabut asap? Obat flu, batuk pilek. Berarti keluhan warga perlu apa ya? Flu, batuk pilek. Meningkatnya penjualan masker ini seiring dengan adanya anjuran dari pemerintah daerah untuk menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, 146 hektar lahan sawah di Kabupaten Batanghari mengalami gagal panen. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama Jambi hari ini. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen menuju pemilu 2024. Saudara, sebagai daerah rawan konflik dalam penyelenggaraan pemilu maupun pilkada, Dewan minta pemerintah Provinsi Jambi untuk berhati-hati dalam menentukan penjabat Bupati Kerinci. Menjadi daerah rawan konflik dalam penyelenggaraan pemilu maupun pilkada, anggota DPRD Provinsi Jambi, Fadli Sudria, minta pemerintah Provinsi Jambi untuk berhati-hati dalam menentukan penjabat Bupati Kerinci. Fadli Sudria mengatakan, pemerintah Provinsi Jambi harus lebih selektif dalam menentukan penjabat bupati. Penjabat bupati yang diusulkan pemerintah Provinsi Jambi dapat berdampak terhadap memanasnya situasi dan munculnya konflik di daerah. Fadli Sudria menambahkan, terpilihnya usulan dari Kemendagri akan menjadi salah satu solusi dalam penempatan penjabat bupati. Kerinci memang rawan pilkada. Rawan pilkada. Ini selagi belum terlambat, memang masih bisa kekuasaan. Masih bisa. Pak Gubernur masih bisa mengusulkan nama-nama yang terbaik yang akan dikeluarkan oleh Mendagri. Walaupun itu nanti secara normatifnya Mendagri yang menunjuk. Tetapi masukan-masukan ini sebagai wakil rakyat saya harus bertanggung jawab dan harus benar-benar bisa mengusulkan apa yang diminta oleh masyarakat kami, rakyat kami, Kabupaten Kerinci, termasuk semua fraksi yang ada tadi. Pengisian kekosongan jabatan kepala daerah di Kabupaten Kerinci dilakukan karena Bupati dan Wakil Bupati saat ini telah mengundurkan diri sebagai kepala daerah karena maju sebagai calon legislatif pada pemilu serentak tahun 2024. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Sementara patroli terhadap aktivitas di media sosial, saudara, saat ini terus dilakukan oleh tim cyber. Dan sejauh ini situasi politik di media sosial masih terpantau aman. Aktivitas media sosial mulai dipenuhi isu politik. Peserta calon kontestan pemilu sudah memanfaatkan media sosial untuk memperkenalkan diri. Kasubdit 5 Cybercrime di Treskrimsus Polda Jambi, Kompol Andi Purwanto mengatakan, meski sudah dipenuhi isu politik, namun situasinya masih terpantau aman. Belum ada laporan mengenai kampanye hitam dan negatif di media sosial. Sampai saat ini belum ada laporan terkait dengan pengaduan terkait dengan pemilu 2024. Sampai saat ini belum ada. Kalau misalnya terjadi pelanggaran, proses penyelidikannya bagaimana? Karena ini pemilu, apabila ada laporan mungkin terkait dengan pelanggaran tindak pidana pemilu, tentunya itu ditangani oleh pihak yang berwenang, dan artian dari sini ada sentral hukum. Kompol Andi Purwanto menegaskan, tim cybercrime terus memantau pergerakan pengguna media sosial. Patroli siber sudah digalakkan sejak pertengahan tahun 2022. Tim cybercrime juga minta masyarakat melaporkan jika terdapat aktivitas media sosial yang meresahkan ke tim cybercrime Polda Jambi. Adi Haryodo, TVRI Jambi melaporkan. Tahun politik, insan pers diminta untuk menjaga independensi. Hal ini dilakukan agar marwah pers dalam menjunjung tinggi independensi tetap terjaga. Aliansi Jurnalis Independen Jambi mengajak seluruh insan pers untuk menjunjung independensi dan bersifat netral di tahun politik.
Hal ini untuk menjaga marwah pers dalam menjunjung tinggi independensi agar tidak berpihak ke salah satu pasangan calon. Sekretaris Aliansi Jurnalis Independen Kota Jambi, Kresi Plasmanto, mengajak seluruh pers di Jambi untuk tidak terlibat ke politik praktis. Aliansi Jurnalis Independen Kota Jambi juga meminta siapapun wartawan yang masuk organisasi partai agar mundur dari jurnalis. Ya, jurnalis kan profesi yang sudah diberikan kepada publik itu untuk kita gitu. Jadi di tahun politik ini selain kita jurnalis harus netral, juga kita harus independen gitu ya. Independen di sini artian kita tidak bisa diintervensi begitu oleh pihak manapun, termasuk kepada pemilik media begitu. Selain mengimbau kepada seluruh insan pers untuk tidak terlibat politik, Aliansi Jurnalis Independen Kota Jambi bakal mengajukan pencabutan status uji kompetensi jurnalis ke Dewan Pers jika ada wartawan yang terlibat politik. Aisyar, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, KPU saat ini diminta untuk bisa membentuk duta pemilu mulai dari jenjang SMA dan sederajat hingga ke perguruan tinggi. Dan dengan dibentuknya duta pemilu tersebut diharapkan mampu mendukung partisipasi pemilih pemula pada pemilu 2024 mendatang. KPU Provinsi hingga KPU Kabupaten Kota diminta untuk membentuk duta pemilu mulai tingkat SMA dan sederajat hingga tingkat perguruan tinggi. Pembentukan duta pemilu ini bertujuan untuk merealisasikan target partisipasi pemilih pada pemilu 2024. Pengamat politik Jambi Desi Arianto mengatakan perlunya pembentukan duta pemilu agar pemilih pemula dan calon pemilih pemula menggunakan hak pilihnya pada 14 Februari 2024. Duta pemilu memiliki salah satu tugas ikut membantu penyelenggara pemilu dalam sosialisasi, terutama di sekolah dan kampusnya masing-masing. Kita buat duta yang berlapis, duta di tingkat SMA misalnya. Setiap SMA punya satu duta atau dua duta. Kemudian di tingkat perguruan tinggi punya lagi duta, di tingkat Karang Taruna punya lagi duta. Yang mereka itu dibekali, dibina, dididik, dilatih oleh penyelenggara pemilu misalnya. Dengan sistem bisa melalui training of trainer TOT. Nah, kemudian mereka dibekali dan nanti mereka dikasih kesempatan menyampaikan hasil TOT itu di sekolah mereka, bisa melalui misalnya setiap upacara hari Senin. Anggota KPU Provinsi Jambi Edison mengatakan pihaknya terus gencar melakukan sosialisasi kepada pemilih pemula, baik yang berada di sekolah maupun di perguruan tinggi. Ya, alhamdulillah beberapa waktu belakangan KPU Provinsi Jambi bersama kabupaten kota di dalam Provinsi Jambi sedang gencar-gencarnya melaksanakan sosialisasi ke pemilih pemula, terutama di sekolah-sekolah, di kampus-kampus. Di samping memang kita bersyukur juga sekolah dan kampus bahkan mereka mengundang kita dan bahkan hadir ke kantor KPU Provinsi Jambi. Edison menambahkan pihaknya masih akan mempelajari usulan pembentukan duta pemilu baik di sekolah maupun di perguruan tinggi. Andri Wijaya, TVRI Jambi melaporkan. Ya, kita beralih ke sorotan lainnya. Saudara, warga di Kabupaten Tanjung Jabung Timur mulai terima beras 10 kg dari program Bapanas. Warga akui merasa terbantu di tengah tingginya harga beras. Bantuan Cadangan Pangan Pemerintah atau CPP tahap 2 periode September dan November 2023 dari pemerintah telah sampai kepada warga Kabupaten Tanjung Jabung Timur di setiap kelurahan. Program tersebut merupakan salah satu upaya Badan Pangan Nasional untuk meringankan beban ekonomi masyarakat di tengah harga beras yang terus naik. Diketahui harga beras saat ini di pasar telah menyentuh Rp14 hingga Rp16.000 per kilogram dengan berbagai macam merek. Seorang penerima bantuan beras di Rahayu mengaku senang dan terbantu dengan adanya bantuan beras 10 kg dari pemerintah. Setidaknya itu cukup untuk makan keluarganya sekitar 2 pekan. Penyaluran beras bantuan ini disambut antusias warga yang sudah mengantri. Mereka merasa terbantu di tengah tingginya harga beras di pasaran. Untuk mendapatkan bantuan beras, warga diminta membawa KTP ke kelurahan dan kantor desa. Data Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur,
178 ton beras gratis disalurkan untuk 17.803 keluarga penerima manfaat se-Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Penyaluran beras ini akan berlangsung hingga 3 bulan ke depan. Tujuannya selain untuk meringankan beban masyarakat, penyaluran beras gratis ini juga diharapkan dapat menekan kenaikan harga beras di pasaran. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, di tengah upaya meningkatkan produktivitas hasil pertanian, ternyata masih terdapat hasil tanaman padi sawah di Kabupaten Batanghari yang mengalami gagal panen atau puso dengan luas mencapai 146 hektar. Meski hasil produktivitas padi sawah di Kabupaten Batanghari diklaim cukup tinggi, namun tidak sedikit dari hasil pertanian ini mengalami gagal panen atau fuso dengan total 146 hektar. Jumlah lahan persawahan gagal panen ini terjadi di Kecamatan Marosobo Ulu dan Marosobo Ilir. Terkait hal tersebut, Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif mengatakan, persoalan gagal panen ini diakibatkan masih banyak petani yang melakukan musim tanam tanpa merujuk indikator perakiraan cuaca yang dikeluarkan BMKG, sehingga memicu kerugian bagi kelompok petani. Kedepan, pemerintah berupaya mengubah pola pikir petani untuk dapat berkegiatan menanam di saat kondisi cuaca cukup baik. Panen itu karena dampak El Nino ya, tapi dampak El Nino tidaklah semuanya kena. Ini terhadap petani-petani yang awal tanamnya tidak sesuai dengan apa yang diinstruksikan oleh Dinas Pertanian. Kita menginginkan seluruh petani di Batanghari menjadi lebih cerdas. Kita melihat perkiraan BMKG, tidak lagi pakai piyamo lamo itu, karena tidak jelas indikatornya. Nah, ini sebagian yang gagal itu karena pakai indikator lama. Berdasarkan catatan pemerintah daerah, fuso yang dialami petani tidak hanya dampak dari fenomena El Nino, namun juga diakibatkan oleh banjir yang sempat melanda lahan pertanian milik kelompok petani di beberapa wilayah tersebut. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Pendaftaran rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K resmi ditutup pada 11 Oktober 2023. Pelamar P3K di pemerintah Kota Jambi melebihi kuota yakni 6.465 orang. Pendaftaran rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K tahun 2023 resmi ditutup. Banyak masyarakat yang antusias mendaftarkan diri sebagai P3K hingga 11 Oktober 2023 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat kemarin. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kota Jambi mencatat jumlah pelamar P3K di Pemkot Jambi melebihi kuota yang ditentukan. Dari 2.922 formasi yang dibuka, ada 6.465 orang pelamar P3K di Pemkot Jambi. Formasi teknis menjadi formasi yang paling diminati, dengan jumlah pelamar mencapai 3.319 orang. Sementara itu, formasi guru hanya 1.560 orang, dan formasi kesehatan hanya 1.586 orang pelamar. Sedangkan untuk formasi kesehatan yang dibutuhkan hanya 989 orang, formasi guru 1.274 orang. Untuk formasi yang paling banyak dilamar tersebut hanya membutuhkan 665 orang. Dari hasil rekap yang kami peroleh, jumlah pelamar untuk P3K Pemkot Jambi tahun 2023 itu formasi guru yang mendaftar 1.560, kemudian formasi kesehatan 1.586, dan juga formasi teknis ini paling banyak 3.319. Dengan total yang masuk ke pemerintah Kota Jambi, pelamar sebanyak 6.465. Pemerintah Kota Jambi akan melakukan penjaringan dari berkas dokumen pelamar P3K sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian juga akan melakukan tes CAT untuk mencari yang terbaik. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur akan kembali membuka 246 formasi P3K untuk tenaga kesehatan dan juga untuk guru. 916 pelamar akan bertarung memperebutkan 266 kursi. Pendaftaran seleksi P3K di Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah ditutup. 916 pelamar mendaftar untuk formasi tenaga pendidik atau guru dan tenaga kesehatan.
Kepala BKPSDM Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Angga Hari Sumarta mengatakan, masing-masing formasi terpenuhi dengan rincian 619 pelamar P3K tenaga pendidik dan 297 pelamar P3K tenaga kesehatan. Saat ini pihak BKPSDM tengah melakukan verifikasi persyaratan administrasi pelamar. Sementara hasil verifikasi akan diumumkan ke masing-masing pendaftar serta melalui website Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada Senin 16 Oktober 2023. Pelamar yang tidak memenuhi syarat TMS akan diberikan waktu sanggahan pada 19 hingga 21 Oktober 2023 dan hasil sanggahan akan diumumkan pada 22 Oktober mendatang. Alhamdulillah untuk seluruh formasi itu ada semua pelamarnya dan kami sampai dengan saat ini masih memverifikasi dan insya Allah hari Senin nanti di tanggal 16 akan kita umumkan hasil verifikasi persyaratan administrasi ke masyarakat. Pada tahun ini, pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur membuka seleksi penerimaan P3K mencapai 246 formasi. Jumlah itu terdiri dari 186 formasi tenaga guru dan 60 formasi tenaga kesehatan. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Saudara Bupati Kabupaten Tebo meminta peserta calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tidak percaya calo. Hal tersebut disampaikan menyusul maraknya informasi adanya oknum calo yang menjanjikan kelulusan bagi peserta P3K. Tahun 2023, pemerintah kembali membuka seleksi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, salah satunya di Kabupaten Tebo. Tapi selama proses penerimaan masih ada oknum calo yang bermain dengan menjanjikan kelulusan bagi calon peserta. Menanggapi hal tersebut, PJ Bupati Kabupaten Tebo, Aspan menyampaikan kepada para peserta calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K untuk tidak mempercayai adanya oknum yang menjanjikan kelulusan penerimaan P3K. Aspan menjelaskan, dalam penerimaan P3K pada tahun 2023 ini, terutama formasi guru tidak seperti tahun sebelumnya. Adanya penilaian dari kepala sekolah, namun untuk tahun 2023 ini ujian dilakukan menggunakan sistem CAT. Kami sampaikan kepada seluruh pelamar bahwa ini murni dilaksanakan kegiatan ini sesuai dengan aturan ketentuan yang berlaku, tidak ada titipan, tidak ada calo. Karena ini semua proses, kalau dulu ini dinilai oleh guru-guru senior, sekarang ini melalui CAT. Jadi CAT itu tidak ada yang bisa berbuat apa-apa. Tahun 2023 Kabupaten Tebo mendapat kuota penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K 395 formasi. Di antaranya 205 formasi tenaga pendidik, 105 formasi tenaga kesehatan, dan 85 formasi tenaga teknis. Intizam, TVRI Jambi melaporkan. Gubernur Al-Haris dan pejabat Bupati Sarolangun Bahril Bakri hadiri rapat paripurna istimewa DPRD Sarolangun. Informasi selengkapnya saudara kami hadirkan dalam segmen editorial usai jeda sesaat lagi. Anda kembali bersama kami di Jambi hari ini dalam segmen editorial. Saudara Gubernur Jambi Al-Haris dan juga penjabat Bupati Sarolangun Bahril Bakri menghadiri rapat paripurna istimewa DPRD Sarolangun dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun ke-24 Kabupaten Sarolangun. Tanggal 12 Oktober merupakan hari yang bersejarah bagi Kabupaten Sarolangun. Karena merupakan hari pemekaran dari Kabupaten Sarolangun Bangko yang dilakukan pada tahun 1999 silam. Peringatan Hari Ulang Tahun ke-24 Kabupaten Sarolangun diselenggarakan rapat paripurna istimewa DPRD yang langsung dipimpin Ketua DPRD Sarolangun Tantowi Jauhari. Penjabat Bupati Sarolangun Bahril Bakri menyampaikan ucapan terima kasih kepada mantan Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun serta penjabat Bupati Sarolangun sejak dimekarkan tahun 1999
yang telah berhasil membangun pondasi hingga menjadi salah satu kabupaten yang berkembang dengan meraih sejumlah penghargaan, baik di tingkat nasional dan regional. Sementara itu, Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan, momentum peringatan hari ulang tahun ada dua makna yang mesti diambil. Pertama, wujud syukur, dan kedua, evaluasi atas pembangunan yang telah dicapai dan dilaksanakan. Al-Haris menjelaskan Kabupaten Sarolangun di waktu pemekaran pertengahan usianya pernah dipimpin orang-orang hebat di masanya. Konsep yang diusung dengan mimpi pemimpin untuk membangun Kabupaten Sarolangun guna mengejar ketertinggalan dengan kabupaten lain. Ke depan, pemerintah bisa lebih giat bekerja lebih giat ke depannya, kemudian juga lebih memiliki komitmen tinggi agar tercapai apa yang pernah diciptakan oleh para pendahulu sebelum. Kita lihat tadi kan luar biasa, sangat punya pimpinan hebat dari Pak Made, Pak Habibah, Pak Cendra, Pak Maryadi, Pak itu bawahnya luar biasa. Nah, ini perlu menjadi spirit kita dan contoh di sini. Kita menyampaikan capaian-capaian yang telah kita capai selama 24 tahun dan juga capaian yang 1 tahun terakhir yang kami lakukan. Kami berharap mudah-mudahan ke depan mari kita sama-sama sesuai tema pada hari ini bangkit bersama untuk Sarolangun maju. Kita akan coba lanjutkan ke depan dengan kerjasama yang baik antara Forkopimda, masyarakat dan Provinsi Jambi. Kami mohon dukungan Provinsi Jambi agar bisa program-program yang kami rencanakan bisa diwujudkan di tahun ini dan di tahun depan. Momentum peringatan hari ulang tahun turut diserahkan piagam penghargaan kepada mantan Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun. Peringatan hari jadi Kabupaten Sarolangun dihadiri anggota DPR RI Dapil Jambi Hasan Basri Agus, Bakri, serta Hasbi Ansori dan anggota DPD RI Elviana, serta Kabinda Provinsi Jambi Brigjen Pol Irawan David Syah. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, rangkaian Festival 2023 dan Suromelangun Selusur Sejarah Sarolangun melihat proses pembuatan masakan khas 5 kelurahan di Kecamatan Sarolangun di Pulau Betrix, kemudian diakhiri dengan makan bubur ayak bersama. Jajaran pemerintah dan unsur Perkompimda bersama Lembaga Adat Kecamatan Sarolangun melaksanakan kegiatan Suromelangun Selusur Sejarah Sarolangun. Usai mengunjungi makam sejarah Kecamatan Sarolangun dan proses pemberian nama Sarolangun, kemudian rombongan penjabat bupati menggunakan ketek menyusuri Sungai Batang Limbur Tembesi menuju ke Pulau Betrix untuk melihat dan mencicipi olahan kue dan bubur ayak khas Dusun Sarolangun. Kegiatan ini diikuti 6 kelurahan dalam wilayah Kecamatan Sarolangun. Selanjutnya rombongan kembali menyusuri Sungai Tembesi menuju Dusun Ujung Tanjung. Kemudian berkeliling kampung menuju satu rumah sejarah guna melihat benda pusaka yakni bedil Pak Linggam dan pedang. Seorang komunitas pemuda Sarolangun, BE Resort, memberi apresiasi kegiatan Suromelangun yang dilakukan pertama kalinya oleh pemerintah daerah dan lembaga adat. Menurutnya, sebagai generasi muda, kegiatan ini harus sering dilakukan agar jejak sejarah tidak hilang. Kami rasa kita bisa mengambil hikmah bahwa Sarolangun ini sebuah negeri yang tidak bisa dipandang remeh lagi. Karena kita punya sejarah yang jelas, kita punya budaya yang nyata, yang ini juga ke depan bisa berimbas ke pariwisata insya Allah, dan juga bisa berimbas ke ekonomi masyarakat. Salah satu makanan tradisional dari Kabupaten Sarolangun. 6 lurahan ikut dan 6 rasanya berbeda-beda. Jadi saya merasa tadi itu adalah wujud kebersamaan masyarakat Sarolangun apabila ada suatu acara makan bersama-sama, bikin bubur ayak bersama-sama. Penjabat Bupati Sarolangun, Bahril Bakri, mengatakan atas nama pemerintah daerah mengucapkan terima kasih atas pertualangan sejarah asal-muasal nama Sarolangun. Ia berharap semua rangkaian sejarah ini diabadikan secara tulisan dan cetak buku oleh komunitas sejarah Sarolangun, agar generasi mendatang memahami asal-usul sejarah Sarolangun. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan.
Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Dalam mengoptimalkan penanganan stunting, pemerintah kabupaten bersama tim penggerak PKK Batanghari melakukan pemberdayaan ekonomi keluarga peduli stunting dengan menyalurkan bantuan bahan pangan pada Kamis 12 Oktober kemarin. Persoalan stunting saat ini masih menjadi perhatian serius pemerintah Kabupaten Batanghari. Dengan bekerja sama tim penggerak PKK, pemerintah daerah melakukan upaya penanganan lewat pemberdayaan ekonomi keluarga atau PEK peduli stunting. Kegiatan yang berlangsung di ruang kaca Rumah Dinas Bupati Batanghari pada Kamis siang itu menjadi salah satu bentuk aksi nyata yang dilakukan pemerintah bersama PKK dalam menekan angka stunting. Pada acara tersebut terdapat sejumlah bahan pangan berupa beras dan telur disalurkan kepada kepala keluarga yang terindikasi stunting. Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif mengatakan ada beberapa hal yang menjadi perhatian, seperti pendataan jumlah balita yang harus valid dilakukan OPD terkait agar proses identifikasi kasus stunting benar-benar berjalan baik. Program bantuan yang disalurkan tepat sasaran. Kita melakukan gerakan baru untuk menuntaskan stunting ini. Karena dari pola yang ada, kita anggap ada program PKK, bagaimana anak-anak stunting yang berada di lingkungan pengurus PKK dan pejabat di Batanghari dijadikan anak asuh, sehingga intervensinya akan sedikit lebih cepat ya. Tapi kita menginginkan dinas terkait untuk pendataannya dibalikkan lagi, karena kalau datanya tidak benar, kita tidak bisa untuk menelusuri penyebab stuntingnya, karena penyebabnya ini harus kita obati. Pemerintah kabupaten pun menargetkan di akhir tahun 2023 ini kasus stunting bisa turun di bawah 20%. Kedepan, pemerintah kabupaten akan tetap melakukan evaluasi terhadap capaian penanganan stunting, sekaligus mempersiapkan strategi dalam mempercepat turunnya angka stunting di tahun mendatang. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Buka sosialisasi pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL untuk 4 dusun. Bupati Bungo Masuri tegaskan kepada masyarakat terkait pentingnya kepemilikan sertifikat tanah. Bupati Bungo Masuri membuka secara resmi sosialisasi program pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL yang merupakan program sertifikasi tanah gratis dari pemerintah pusat. Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan untuk 4 dusun atau desa yang dilaksanakan di kantor camat Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo. Bupati Bungo Masuri mengatakan sertifikat sebagai upaya kepastian hukum agar tidak mudah timbul dan terjadi sengketa di antara warga serta penyalahgunaan hak untuk diambil alih, karena nilai jual tanah semakin lama semakin tinggi. Untuk itu perlu memiliki kepastian dan perlindungan hukum dalam bentuk sertifikat. Kehadiran pemerintah daerah bersama ATR BPN akan memberikan penjelasan bagaimana sistematis pendaftaran tanah milik warga. Pemerintah Kabupaten Bungo juga mengajak warga yang ada di 4 dusun di Kecamatan Pelepat Ilir memanfaatkan kesempatan ini untuk memperoleh sertifikat tanah. Pagi hari ini kita bersama Pak Wabub dan Kepala BPN, Kepala Kantor BPN Kabupaten Bungo melaksanakan sosialisasi PTSL ini, pendaftaran tanah sistematis terpadu, dulu PRONA namanya, kalau sekarang PTSL. Nah, bagi masyarakat kita di Pelepat Ilir ini untuk tahun 2023-2024 ini ada objeknya di sini. Jadi ada 4 desa yang akan dilakukan pensertifikatan tanah yang sudah dipetakan oleh BPN untuk kita sosialisasi kepada masyarakat. Bupati dan Wakil Bupati serahkan sertifikat secara simbolis untuk warga yang mewakili 4 dusun. Peluncuran program sosialisasi PTSL yang merupakan program prioritas nasional dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia. Sedangkan biaya PTSL 2023 akan ditanggung pemerintah melalui anggaran di daerah masing-masing. Sementara itu, biaya yang timbul dalam rangka persiapan dan pemenuhan syarat PTSL yang tidak tertampung dalam anggaran pemerintah ditanggung peserta atau masyarakat. Muhriandi, TVRI Jambi melaporkan.
Kita ke informasi olahraga, Saudara. Penjabat Bupati Merangin Mukti Said melepas 10 atlet taekwondo yang akan berlaga di kejuaraan Bali Taekwondo International Championship 2023. Pemerintah Kabupaten Merangin menargetkan medali emas pada seluruh kategorinya. Penjabat Bupati Merangin Mukti Said melepas keberangkatan atlet taekwondo menuju kejuaraan Bali Taekwondo International Championship 2023. Pada kegiatan yang digelar di ruang kerja Bupati Merangin itu, Mukti Said mengapresiasi 10 putra-putri terbaik Merangin yang mengikuti ajang internasional di Badung, Bali. Sebagai utusan Merangin, Mukti Said bangga dengan pelepasan atlet yang akan berjuang mengharumkan nama daerah di tingkat internasional. Mukti Said mengatakan dalam gelaran taekwondo yang diikuti berbagai negara itu, pemerintah Kabupaten Merangin menargetkan medali di seluruh nomor yang diikuti. Sementara untuk memberi motivasi bagi atlet yang berprestasi akan diberikan penghargaan. Anak-anak kita yang usianya masih muda, SMP, itu mengikuti kejuaraan internasional di Bali. Nah, ini saya sangat mengapresiasi, ya, terutama kepada orang tua. Orang tuanya banyak berkorban, ya. Biaya dibantu, ya, pemerintah daerah juga insya Allah membantu. Jadi mudah-mudahan anak kita ini, ya, berprestasi, mendapat juara, membawa nama baik Provinsi Jambi dan Kabupaten Merangin. Ketua Taekwondo Merangin Doni Fadilah optimis seluruh atlet dapat merebut medali yang ditargetkan pemerintah Kabupaten Merangin. Doni Fadilah mengklaim seluruh atlet telah berlatih keras dan siap menghadapi lawannya pada kejuaraan Taekwondo International Championship 2023. Ramadan Cerbita Kasa, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, polisi memburu 3 DPO dalam kasus pencurian minyak kondensat milik Pertamina Jambi Merang. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut, tetaplah di Jambi hari ini. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. Saudara, 3 daftar pencarian orang DPO kasus pencurian minyak kondensat milik Pertamina Jambi Merang diburu polisi. Ketiga DPO ini dikhawatirkan mengulangi aksi pencurian karena memiliki peran penting dalam sindikat yang diungkap polisi. Sindikat pencurian minyak kondensat dari pipa Pertamina Job Jambi Merang bakal terus diungkap di Treskrimum Polda Jambi. Polisi masih memburu 3 pelaku yang sudah masuk dalam daftar pencarian orang. Kasubdit 3 Jatanras Kompol Auliana Sution mengatakan, ketiga DPO ini termasuk pelaku yang memiliki keahlian khusus membobol pipa bertekanan tinggi. Polisi khawatir keahlian DPO itu akan digunakan kembali untuk mencuri minyak milik objek vital negara tersebut. Sementara itu, penadah minyak kondensat yang diamankan polisi di Riau masih dalam proses pemeriksaan dan pemberkasan perkara. Saat ini berkas tersangka sudah masuk tahap 1 dan menunggu petunjuk jaksa. Polisi rencananya juga bakal menggeser sejumlah barang bukti yang digunakan pelaku dari Kota Dumai, Provinsi Riau ke Jambi. Dalam kasus pencurian minyak dari pipa yang dilaporkan pada Januari lalu, sudah 7 orang ditetapkan sebagai tersangka termasuk penadah minyak. Dalam kasus pencurian yang terjadi di Desa Rantau Rasau, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Pertamina Job Jambi Merang mengalami kerugian hingga 7 miliar rupiah. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, 3 proyek bangunan mendapatkan sorotan dari anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, seperti pembangunan 3 gedung, rumah dinas wakil bupati, rumah dinas ajudan bupati, dan pembangunan gedung PPK yang terkesan dipaksakan. Meski Pemkab Tanjung Jabung Barat gencar melakukan pembangunan pada tahun ini, namun beberapa pembangunan fisik dinilai tidak sesuai kebutuhan. Hal ini menjadi sorotan anggota Dewan dari fraksi Demokrat Jamal Darmawan. Menurutnya, rumah dinas wakil bupati seyogyanya masih layak digunakan. Namun tahun ini justru dibangun baru. Begitu juga rumah khusus ajudan bupati dan gedung PKK.
Pembangunan ini dinilai tidak sesuai kebutuhan. Pasalnya jika dilihat, masih banyak kantor OPD yang kondisinya sudah tidak layak menjadi kantor, namun belum dibangun. Seharusnya instansi terkait Dinas PUPR dapat mengkaji kebutuhan yang dianggap mendesak. Selain beberapa kantor OPD, beberapa infrastruktur jalan di sejumlah pasar juga rusak dan berlobang. Anggaran itu disesuaikan berdasarkan kebutuhan, bukan keinginan. Karena kami melihat ada beberapa pekerjaan yang telah dianggarkan seperti rumah dinas wakil bupati, rumah ajudan di lingkup rumah dinas bupati serta gedung PKK itu bukan menjadi prioritas, alias itu masih merupakan keinginan. Dan kami lihat banyak infrastruktur yang harusnya berdasarkan kebutuhan namun tidak dianggarkan. Jamal berharap Bupati Tanjung Jabung Barat Anwar Sadat ke depan lebih bisa melihat kelayakan kebutuhan dalam perencanaan pembangunan yang menyentuh kebutuhan masyarakat. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. Ditlantas Polda Jambi surati Kementerian ESDM terkait perihal angkutan batubara. Ditlantas meminta kementerian mencabut permanen izin usaha pertambangan perusahaan batubara yang melanggar aturan angkutan. Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi layangkan surat kepada Kementerian ESDM Republik Indonesia mengenai angkutan batubara tertanggal 10 Oktober 2023. Surat tersebut berisikan permintaan pemberian sanksi kepada perusahaan batubara yang angkutannya melanggar. Direktur Lalu Lintas Polda Jambi, Kombes Pol Davi mengatakan, dalam surat tersebut Ditlantas meminta 3 sanksi. Salah satunya pencabutan secara permanen izin usaha pertambangan perusahaan batubara. Selain pencabutan, ESDM juga diminta penghentian sementara operasional dan peringatan tertulis terhadap perusahaan. Dirlantas berharap surat tersebut segera ditanggapi oleh kementerian. Saat ini angkutan batubara dinilai banyak melanggar aturan operasional. Dalam kurun waktu 3 hari saja di bulan Oktober, ada 61 angkutan batubara yang melanggar dan menimbulkan konflik sosial. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Dan informasi tadi saudara sekaligus menutup perjumpaan kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda. Saya Vidya Francisca. Dan saya Karadi Utari bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Direktur PDAM Kementerian Jambi, Hamid Seriantara mengatakan, sudah mengatasi